Situasi di Timur Tengah semakin memanas dan diprediksi akan semakin gila. Sejumlah fakta baru terkait perang di Arab pun bermunculan, seperti yang baru-baru terjadi saat Iran telah sesumbar mengatakan akan membalas dendam ke Israel atas kematian mantan petinggi Hamas Ismail Haniyeh di Teheran beberapa waktu lalu. Serangan itu pun benar-benar terjadi beberapa waktu lalu. Timur Tengah sendiri sudah berada dalam kondisi siaga tinggi sejak pembunuhan Komandan Tinggi Hezbollah Fuad Shukar di Beirut yang dilakukan oleh Israel. Pembunuhan Haniyeh di Teheran pada akhir Juli juga menambah panas situasi. Meskipun Israel telah mengkonfirmasi tanggung jawab atas pembunuhan Shukar, Israel belum mengakui keterlibatannya dalam kematian Haniyeh. Namun dalam laporan Anadolu Agency, mengutip laporan Jewish Chronicle, pembunuhan itu dilakukan oleh 2 warga negara Iran, anggota unit keamanan Ansar al-Mahdi dari Korps Garda Revolusi Islam yang direkrut mata-mata Israel Mossad. Kantor berita resmi Iran Tasnim mengatakan, Angkatan Laut Iran telah memperoleh rudal jelajah baru yang tidak terdeteksi. Rudal itu dikatakan memiliki hulu ledak yang sangat eksplosif. Peningkatan kekuatan militer terjadi saat Iran terus mengancam akan melakukan pembalasan yang sengit atas pembunuhan Ismail Haniyeh dari Hamas pada 31 Juli lalu di Teheran. Itu membuat Israel dalam keadaan siap siaga. Perancis, Jerman, dan Inggris bahkan meminta Iran dan sekutunya untuk menahan diri. Para pemimpin ketiga negara Eropa mengeluarkan pernyataan bersama yang menyerukan perdamaian di Timur Tengah dan mendesak gencatan senjata. Pernyataan tersebut ditandatangani oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron, Kanselir Jerman Olaf Scholz, dan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer. Ketiganya juga mendukung dorongan terbaru oleh Amerika Serikat, Qatar, dan Mesir untuk menjadi perantara kesepakatan guna menyelesaikan konflik yang telah berlangsung selama 10 bulan antara Israel dan Hamas. Dari serangan itu, Kementerian Kesehatan Lebanon mengonfirmasi dalam sebuah pernyataan bahwa 2 orang tewas di kota Nakora di Lebanon Selatan. Mereka tewas saat Israel melancarkan serangan ke wilayah itu dengan drone. Keadaan tetap tegang di sepanjang perbatasan Israel-Lebanon saat Israel bersiap menghadapi pembalasan Hezbollah atas pembunuhan salah satu komandannya, Fuad Shukar, dalam serangan di Beirut minggu lalu. Laporan terbaru dari media Israel mengatakan bahwa penduduk kota-kota di Israel Utara telah diperintahkan untuk tinggal di dekat tempat perlindungan sampai pemberitahuan lebih lanjut. Sementara itu, kelompok Hezbollah Lebanon yang didukung Iran membombardir pangkalan militer Israel akhir pekan kemarin. Hezbollah mengumumkan peluncuran pesawat nirawak bermuatan peledak setelah terbunuhnya seorang komandan Hamas di Lebanon Selatan sehari sebelumnya. Kantor media Hezbollah juga membenarkan hal ini. Serangan ini adalah pertama kalinya kelompok itu menargetkan pangkalan tersebut. Kekerasan lintas batas pecah karena perang Gaza selama 10 bulan. Setidaknya, sekitar 562 orang di Lebanon tewas, di mana sebagian besar dari mereka adalah pejuang Hezbollah, dengan 116 adalah warga sipil. Di sisi lain, Amerika Serikat merespon cepat eskalasi di kawasan Arab. Ini merupakan bentuk dukungan bagi sekutu utama Amerika Serikat, Israel, setelah Iran dan kelompok Hezbollah Lebanon berjanji membalas pembunuhan yang dilakukan ke pemimpin Hamas dan Hezbollah. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin memerintahkan kelompok kapal induk untuk mempercepat kedatangannya di Timur Tengah. Dalam sebuah pernyataan, Pentagon mengatakan ini karena meningkatnya ketegangan yang menimbulkan kekhawatiran akan perang di seluruh kawasan Arab. Pentagon pun telah memerintahkan kapal selam rudal berpemandu USS Georgia ke daerah tersebut. Perlu diketahui, perang Gaza telah membuat 40.000 orang di wilayah Palestina itu tewas. Selain Iran dan Hezbollah, Houthi di Yaman juga memberikan sejumlah serangan karena protes terhadap perang yang dilakukan.
Pada 15 Agustus, tanggal yang sama dengan rencana Iran menyerang Israel, akan digelar negosiasi baru terhadap perang Gaza. Negosiasi baru ini ditetapkan Amerika Serikat, Mesir, dan Qatar. Israel telah mengkonfirmasi akan berpartisipasi dalam perundingan tersebut. Sementara Hamas memberi kode meminta mediator menyetujui proposal gencatan senjata 31 Mei dibanding membuat baru. Hamas mengatakan telah menunjukkan fleksibilitas selama proses negosiasi, tetapi tindakan Israel, termasuk apa yang disebut Hamas sebagai pembunuhan pemimpin kelompok itu, Ismail Haniyeh, di Teheran akhir bulan lalu, menunjukkan bahwa Israel tidak serius mengejar kesepakatan gencatan senjata. Adapun, Israel tidak mengakui atau mengklaim tanggung jawab atas kejadian tersebut. Israel masih terus melanjutkan serangan brutal ke Gaza, Palestina. Terbaru, Tel Aviv menyerbu sebuah masjid yang berada di sekolah di wilayah pesisir Palestina itu, menewaskan 100 orang. Pertahanan sipil Gaza mengatakan saat serangan, warga tengah melaksanakan saat sholat subuh di kompleks Al-Tabi'in di lingkungan Al-Daraj di bagian timur kota Gaza. Sebuah video yang direkam setelah serangan itu menunjukkan sejumlah besar mayat berserakan di tanah. Pasukan pertahanan Israel atau IDF mengkonfirmasi bahwa serangan itu mengenai sebuah sekolah. Sekolah itu menurut IDF merupakan pusat komando Hamas yang disembunyikan. IDF mengatakan bahwa mereka memiliki informasi intelijen yang menyebutkan sekitar 20 pejuang Hamas dan Jihad Islam beroperasi dari gedung tersebut. IDF juga membantah jumlah korban tewas yang diberikan oleh otoritas Gaza. Di sisi lain, Presiden Belarusia Alexander Lukashenko memperingatkan dunia soal terjadinya Perang Dunia Ketiga. Dalam sebuah pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri Ches, Lukashenko memperingatkan bahwa Amerika Serikat memiliki niat jahat dengan menggunakan konflik di Timur Tengah untuk memulai Perang Dunia Baru. Sekutu terdekat Presiden Rusia Vladimir Putin itu menyebut kebijakan Amerika Serikat di dunia tampaknya telah diatur sedemikian rupa di bawah kepemimpinan Presiden Joe Biden saat ini. Ia menegaskan bahwa ia tidak terlibat dalam propaganda melawan Amerika Serikat atau beberapa sekutu tradisional negara-negara CIS lainnya. Sebelumnya pada bulan April, Iran menembakkan ratusan rudal dan pesawat nirawak ke Israel sebagai respon atas pengeboman konsulat di Suriah. Serangan itu sebagian besar ditangkis oleh sistem pertahanan udara Iron Dome milik Israel. Tetapi sejumlah rudal berhasil mencapai targetnya yang menurut Israel menyebabkan kerusakan minimal pada instalasi militer. Pembunuhan Haniyeh telah memicu kekhawatiran global tentang perang habis-habisan antara Israel dan Iran. Amerika Serikat juga meminta sekutu yang memiliki hubungan dengan Iran untuk membujuknya agar meredakan ketegangan di Timur Tengah. Menteri Luar Negeri Antony Blinken telah menegaskan kembali komitmen Washington untuk membela Israel, tetapi mengatakan bahwa semua pihak di Timur Tengah, termasuk Israel, harus menahan diri dari tindakan yang meningkatkan ketegangan. Meredakan ketegangan sangat penting tidak hanya untuk mencegah konflik besar di kawasan tersebut, tetapi juga untuk memungkinkan gencatan senjata antara Israel dan Hamas di Gaza. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat saat ini berada di kawasan tersebut untuk mencari kemajuan menuju gencatan senjata Gaza. Permusuhan antara Israel dan Hamas pecah setelah kelompok militan itu melancarkan serangan mendadak ke Israel Selatan dari Gaza pada 7 Oktober tahun lalu, yang mengakibatkan kematian sekitar 1.100 orang. Sementara 200 lainnya disandra. Respon militer Israel yang besar-besaran telah merenggut lebih dari 40.000 nyawa, sementara 92.857 orang lainnya terluka, menurut pejabat kesehatan Palestina. Militer Israel menyebut sekitar 90 proyektil yang diduga roket ditembakkan dari Lebanon ke bagian utara wilayahnya pada Rabu 12 Juni waktu setempat. Hujan roket ini terjadi setelah serangan udara Tel Aviv menewaskan seorang komandan senior Hezbollah di Lebanon bagian selatan sehari sebelumnya.
Seperti dilansir dari AFP dan Al Arabiya, militer Israel dan kelompok Hezbollah hampir setiap hari terlibat serangan lintas perbatasan sejak perang berkecamuk di jalur Gaza pada Oktober tahun lalu. Disebutkan oleh militer Tel Aviv bahwa beberapa proyektil itu berhasil dicegat dan ditembak jatuh. Namun beberapa lainnya menghantam wilayah Israel bagian utara hingga memicu kebakaran di beberapa area. Saat suhu udara meningkat dalam beberapa hari terakhir, serangan lintas perbatasan antara Israel dan Hezbollah telah memicu kebakaran hutan di kedua sisi perbatasan. Rentetan puluhan roket dari Lebanon itu, sebut militer Israel, diikuti oleh sekitar 80 proyektil lainnya beberapa saat kemudian. Layanan medis darurat Israel, Magen David Adom, menyatakan belum ada laporan korban jiwa akibat serangan roket dari Lebanon tersebut.